Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Nah, senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Nah, kita sudah berada di sekitar Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar sebelah barat dari Simpang Susun Prambanan. Hari ini kita akan melihat menyusuri pembangunan tol Jogja Solo dari Simpang Susun Prambanan STA 30. Nah, nanti kita akan menyusuri ke arah barat insya Allah sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta di sekitar STA 35 ya teman-teman. Nah, kemarin hari Sabtu tanggal 16 November sudah ada kabar gembira dari Menteri PUPR yang baru Bapak Dodi Hanggono yang mengatakan bahwa tol Jogja Solo ini dari Simpang Susun Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan akan dibuka secara fungsional 24 jam non-stop ya teman-teman. Ini akan diusahakan. Nah, dan tentunya ini adalah kabar gembira bagi teman-teman yang nantinya akan melakukan liburan ataupun mudik di akhir tahun nanti. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar STA 31 plus 200. Nah, kita sudah berada di sekitar Desa Dompiongan. Nah, kita sudah berada di sekitar struktur flyover ataupun jembatan untuk jembatan Kaliworo ya teman-teman. Saat ini sedang dilakukan dari proses mobilisasi balok-balok header ya teman-teman. Nah, terlihat ini adalah balok header yang nantinya akan memiliki bentang panjang sepanjang 45 meter ya teman-teman. Nah, ini cukup panjang sekali. Nah, ini adalah truk-truk trailer yang terus memobilisasi dari potongan-potongan balok header yang nantinya akan disambung-sambung di sekitar lokasi ini. Nah, kita coba turun untuk melanjutkan penyusuran kita sampai dengan perbatasan provinsi daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Nah, kita turun dulu karena memang jembatan di struktur kali Woro ini belum tersambung. Nah, sehingga kita harus turun dulu melewati jalan proyek ini. Kita akan melihat bagaimana kondisi jembatan yang ada di Kaliworo ini. Sebagai informasi tambahan bahwa nantinya tol Jogja Solo di mudik lebaran nanti insya Allah sampai dibuka sampai dengan Simpang Susun Purwomartani ya teman-teman. Nah, jadi untuk itu saat ini pengerjaannya terus diselesaikan, khususnya adalah jembatan-jembatan yang merupakan kunci penghubung dari ruas badan jalan tol Jogja Solo. Nah, saat ini di struktur Kali Opak, jembatan Kali Opak ini sedang mengerjakan beberapa pilar head yang masih dalam pengerjaan ya teman-teman. Nampak masih ada satu buah pilar head yang saat ini dalam tahap pengerjaan proyek merangkai-rangkai besi, sedangkan pilar head yang ada di sisi sebelah barat sudah selesai ya teman-teman. Nantinya akan ada 3 blok balok feeder yang akan dipasang di sekitar lokasi ini. Nah, jadi kemungkinannya nanti akan ada sekitar 16 kali 3 berapa itu teman-teman. Nah, nanti akan ada puluhan balok girder yang dipasang di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Abutmen sisi barat maupun timur ini sudah selesai. Tinggal menunggu dari 2 buah pilar yang saat ini masih mengerjakan pilar head. Ini kalau sudah selesai nanti akan langsung dilakukan dari proses pemasangan. Di sekitar STA 30 sampai 35 ini ada 22 jembatan lagi yang masih dalam tahap pengerjaan, belum tersambung karena masih dilakukan dari proses persiapan pengerjaan pemasangan balok-balok feeder. Nanti kita lihat selain di struktur Kali Opak STA 31 plus 500 ini kita sudah berjalan di STA 31/500. Ini adalah jalan pengalihan di Jalan Raya Pasar Deli. Selain di sini nantinya akan ada di sekitar STA 33 perbatasan antara desa Juhu dengan desa Nangsri ya teman-teman. Nantinya akan ada
satu buah jembatan lagi yang masih dalam tahap pengerjaan. Nanti kita lihat juga bersama-sama. Namun dapat kita lihat bahwa di sekitar Desa Kebon Dalem Lor ini nampaknya proses pengurukannya sudah mantap sekali, tinggal dilakukan dari proses pemantapan. Nampaknya juga sudah selesai untuk elevasi ataupun ketinggiannya, tinggal dilakukan proses perataan. Nah, di sini kemarin ada satu bidang tanah yang terlambat dari proses penyelesaiannya. Nampaknya saat ini juga sudah mulai dilakukan dari proses penyelesaian, karena sudah terlihat akan dilakukan dari proses pengurukan ya teman-teman. Lokasinya di depan kita ini. Ini terlihat sudah tidak ada lagi pohon-pohonnya, berarti sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan. Lokasinya berada di perbatasan antara Desa Dompyongan dengan Desa Njuhu, di sekitar STA 36+800 ya teman-teman. Di depan inilah lokasi sebidang tanah yang saat ini sedang dalam tahap pengurukan, menyambungkan dari badan jalan. Saat ini sudah mulai dilakukan proses pengurukan. Nanti saja kemarin tidak terhalang satu bidang lahan ini, tentunya proses pengecoran yang sudah dimulai dari sisi barat ini bisa langsung berlanjut sampai dengan Kali Woro tadi ya teman-teman. Nah, ini adalah bidang lahannya, saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan. Sedangkan di sisi sebelah baratnya terlihat sudah dilakukan proses pengecoran dasar ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 31+900-an ya teman-teman. Lihat alat-alat berat di sisi kanan nampaknya terus mengerjakan dari sistem saluran drainase. Kita sudah berada di sekitar Desa Njuhu, dan terlihat di depan itu adalah ruas jalan tol Jogja Solo yang nampaknya sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Walaupun di beberapa titik masih dilakukan dari proses penebaran material habis, karena ini adalah lokasi di dekat terowongan yang kemarin baru selesai disambungkan proses pengurukannya. Saat ini sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material habis untuk menyambungkan badan jalan yang terlihat di depan ini sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, saat ini kita sudah berada di sekitar STA 37 Desa Njuhu, Kecamatan Prambanan ya teman-teman. Dua jalurnya, baik jalur yang mengarah ke Jogja maupun ke Solo, sudah dilakukan proses pengecoran rigid ya teman-teman. Nantinya tinggal menyambungkan dengan sedikit titik-titik lokasi yang mendekati dari struktur terowongan maupun gorong-gorong ya, di sekitar lokasi ini. Juga dapat kita lihat bahwa di pinggir sebelah kanan ini sudah dilakukan dari proses pengurukan badan jalan. Nah, ini sudah diuruk dengan material tanah uruk agar permukaannya nanti rata dengan badan jalan yang sudah dilakukan proses pengecoran rigid. Karena kalau tidak diuruk ini nantinya selisihnya akan sangat dalam ya teman-teman, dan tentunya ini akan berbahaya. Terlihat ini para pekerja di pagi hari ini sudah menyiapkan cairan aspal yang nantinya dipergunakan untuk mengisi sela-sela permukaan beton yang kemarin sudah dilakukan proses pemotongan untuk mengantisipasi dari penyusutan maupun pengembangan beton rigid ini ya teman-teman saat mengalami perbedaan suhu. Nah, ini sudah mulai pekerja yang nantinya akan mengisi dengan lapisan-lapisan aspal baru, memasak aspal curah ya teman-teman tadi. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 32. Kita sudah berada di sekitar Desa Njuhu ya teman-teman, Kecamatan Prambanan. Terlihat kren-kren yang kemarin melakukan proses pemasangan di sekitar flyover Simpang Susun Prambanan nampaknya sudah mulai digeser di lokasi ini. Nah, terlihat balok-balok girder. Nah, ini sudah selesai dilakukan dari proses penyambungan ya teman-teman. Wah, ini merupakan kejutan sekali karena saya tidak menyangka di sekitar lokasi ini sudah siap balok-balok girdernya. Karena terakhir kali kita ke sini ini belum nampak dari mobilisasi balok-balok girder ya teman-teman, dan saat ini nampak sudah selesai dilakukan proses penyambungan. Bahkan alat-alat berat jenis kren ini sudah bersiap untuk
melakukan dari proses pemasangan balok gider, dan ini tentu saja merupakan progres yang sangat cepat ya teman-teman, karena seperti kita ketahui untuk struktur abutmen maupun pilar-pilar yang nantinya akan dipasangi balok gider di sekitar lokasi ini sudah selesai dikerjakan. Nah, tinggal menunggu dari balok-balok gidernya, dan saat ini terlihat balok gider sudah siap untuk dilakukan dari proses pemasangan maupun pengangkatan ya teman-teman. Nah, kemarin kita belum melihat mobilisasi dari balok gider sekitar 10 hari yang lalu kita ke sini. Nah, ternyata saat ini sudah siap. Wah, ini tentunya adalah proses yang sangat cepat ya teman-teman. Nah, ini adalah ukuran dari balok gider, memiliki bentang 40 meter ya teman-teman. Nah, kemungkinan nanti dan tidak kemungkinan lagi nanti akan dilakukan proses pengangkatannya menggunakan 2 buah balok gider. Dan melihat letaknya nanti tampaknya juga akan dilakukan dari proses pelangsiran ya teman-teman. Nah, dilangsir menggunakan 2 buah truk trailer karena letaknya agak sedikit berjauhan, dan bila menggunakan kren terlihat medannya tidak gampang ya teman-teman, tidak seperti di flyover simpang susun Prambanan kemarin yang langsung diangkat menggunakan 2 buah kren yang langsung berjalan. Nah, ini adalah struktur jembatan yang ada di sekitar STA 33 perbatasan antara Desa Juhu dengan Desa Nangsri, Kecamatan Prambanan dengan Kecamatan Manis Renggo. Ini sudah selesai pilar-pilarnya, ini sudah selesai abutmen sisi barat maupun timur, ini sudah selesai. Tinggal menunggu kesiapan dari alat-alat beratnya yang saat ini terus dimobilisasi dari simpang susun Prambanan tadi ya teman-teman. Nah, karena di sana sudah selesai, namun kemarin kita lihat bahwa di sana masih ada 1 buah kren yang belum dilakukan dari proses pelangsiran ataupun pemindahan. Kita lanjutkan lagi berjalan ke arah perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Kita saat ini sudah memasuki Desa Nangsri. Kita berada di STA 33. Nah, kita naik lagi untuk melihat ataupun menyusuri badan jalan dari proyek pembangunan Tol Jogja Solo yang berada di sekitar STA 33. Kemarin kita lihat di sisi sebelah barat dari jembatan ini juga sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid 1 jalur dan lajur yang kedua ini belum dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Namun begitu nampak terlihat di kanan itu material tanah uruk sudah disiapkan untuk menguruk bahu jalan ya teman-teman. Nah, karena memang yang selesai ini di lajur yang luar ataupun bahu jalan ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat di sekitar lokasi ini juga bahwa proses pengecoran parapet ini sudah dilakukan. Nah, beberapa hari yang lalu bahkan kita kesini juga sudah dikerjakan, selesai dikerjakan, baik untuk jalur yang mengarah ke Jogja maupun jalur yang mengarah ke arah Solo. Saat ini proses yang sedang dilakukan di sekitar lokasi ini adalah melakukan proses pengurukan untuk bahu jalan. Terlihat material-material tanah uruk ini sudah ditumpuk di sekitar lokasi ini. Ini sudah sebagian sudah diratakan, sebagian masih menumpuk. Nanti kalau sudah diratakan, sudah dipadatkan, nantinya tinggal dilakukan dari proses pemasangan gadril pengaman tepi dari badan jalan tol Jogja Solo maupun proses pemasangan trikes sebagai saluran drainase minor ya teman-teman. Di depan kita ini kita sudah sampai di sekitar Jalan Manis Renggo ataupun kita hampir memasuki di Desa Kebon Dalem Lor, Kecamatan Prambanan lagi ya teman-teman. Nah, ini di sekitar lokasi ini nampak sudah menyambung proses pengecoran parapetnya, juga sebuah alat berat nampak membantu dari proses meratakan material-material tanah uruk yang sudah disiapkan untuk untuk menguruk bahu jalan agar proses
pengerjaannya ini sudah setara ataupun rata. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 34, Desa Kebon Dalem Lor, nampak di sebelah kiri, sebelah barat dari terowongan Jalan Manis Renggo ini belum selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Nanti kemungkinan akan sebentar lagi akan dilakukan dari proses penyelesaiannya, karena memang tinggal titik itu saja untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja, yang mendekati struktur terowongan dari Jalan Manis Renggo. Sedangkan kita saat ini berjalan di jalur yang mengarah ke arah Solo. Ini sudah selesai proses pengurukannya, mungkin dalam beberapa hari ke depan, sekitar STA 34 ini sudah akan dilakukan dari proses pemasangan gadril ya teman-teman, pembatas tepi. Di tengah pun saat ini terus dikerjakan dari proses pemasangan pengecoran parapet, yang nampaknya di sekitar lokasi ini tidak menggunakan alat berat power carber ya teman-teman, menggunakan gesting cetakan-cetakan yang diisi dengan manual, dituangkan secara manual. Besi-besi untuk tulangan parapet ini terus disiapkan, dikerjakan mengarah ke arah barat ya teman-teman. Ini sangat cepat sekali. Selain itu, material-material tanah uruk juga nampak masih terus dimobilisasi untuk menguruk bahu jalan ya teman-teman. Nah, kita saat ini sudah sampai di sekitar Desa Taskumbang ya teman-teman, Taskumbang STA 34, Kecamatan Manis Renggo. Nah, memang di seksi 1.2 ini perbatasannya itu sedikit berkelok-kelok ya teman-teman. Ini karena banyak kantong-kantong wilayah yang saling menjorok sehingga tidak lurus, sehingga sering kita memasuki Kecamatan Prambanan, setelah itu Kecamatan Manis Renggo lagi. Nah, di sekitar lokasi ini nampak sedang dilakukan dari proses pengerjaan saluran V, saluran dreiase tengah dari badan jalan tol. Nampak sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dari arah timur menuju ke arah barat. Nah, ini menggunakan saluran V. Nah, setelah saluran V ini selesai dilakukan dari proses pengecoran, nantinya langsung dilakukan dari proses pemasangan ataupun pengecoran parapet pembatas tengah ya teman-teman. Ini sangat cepat sekali saling berkejaran, karena memang tol Jogja Solo di ruas ini nantinya insya Allah bisa teman-teman nikmati di mudik lebaran nanti ya. Jadi nanti mudik lebaran nanti teman-teman melewati tol Jogja Solo ini sudah langsung tembus ke arah Yogyakarta ya teman-teman, atau lebih tepatnya bisa keluar di exit tol Purwomartani. Ini diharapkan progresnya lancar ya teman-teman. Kita doakan saja, kita pantau terus agar para pekerja makin bersemangat ya teman-teman tentunya dalam mengerjakan. Nah, ini sebuah alat berat jenis rigid pavement rigger, nampaknya sudah santai nganggur karena badan jalan di ruas ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Nah, ini bisa dikatakan hampir selesai, karena memang kita lihat dari tadi badan jalan tol Jogja Solo sampai dengan perbatasan Jogja dari Simpang Susun Prambanan tadi hanya beberapa titik saja yang belum selesai pengerjaannya, yang mendekati dari struktur terowongan maupun jembatan yang masih dalam tahap pengerjaan. Nah, di depan kita ini adalah kita sudah sampai di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Kita berada di Desa Kokosan, tepatnya kita berada di sekitar STA 35 ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah terowongan yang menjadi perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Klaten dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman. Nah, kita saat ini sudah berada di ujung pengerjaan tol Jogja Solo yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Kita berada di sekitar STA 35+600. Nah, nampak saat ini
proses pengerjaannya ini sudah menyambung menuju ke arah Yogyakarta ya teman-teman. Dan saat ini nampaknya yang di wilayah Yogyakarta juga saat ini terus melakukan proses pengerjaan ataupun penyelesaian. Ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan ya teman-teman. Di sisi sebelah barat ini terowongan perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa waktu lalu kita ke sini, proses pengurukan ini belum dilakukan, masih berupa persiapan dan sedikit. Nah, saat ini sudah terlihat signifikan progresnya. Nah, ini berarti proses penyambungan tol Jogja Solo di Provinsi Jawa Tengah ini dengan Daerah Istimewa Yogyakarta akan segera bisa dikerjakan. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo, khususnya dari STA 30 sampai dengan STA 35 ini, dari Simpang Susun Prambanan sampai dengan perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang secara umum saat ini progres pengerjaan badan jalan hampir 100% sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid, tinggal nanti menyambungkan di beberapa struktur jembatan yang saat ini baru akan dilakukan dari proses pengerjaan pengangkatan maupun pemasangan balok girder ya teman-teman. Nah, nanti apabila sudah pekerjaan pengangkatan balok girder ini selesai dikerjakan, proses penyambungan badan jalan ini bisa segera dikerjakan. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.